Kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. 1. Bidang pendidikan dakwah. Kemajuan bidang pendidikan antara lain: A. Membentuk Departemen Khusus Pendidikan dan Penerjemahan. Khalifah Al-Hakim membentuk lembaga Darul Hikam pada masanya. Salahuddin Al-Ayyubi mengubah lembaga tersebut menjadi Departemen Pendidikan dan Penerjemahan. Banyak sekali pengetahuan yang berhasil diterjemahkan dari bahasa asing ke bahasa Arab sebagai khazanah pengetahuan bagi kaum muslimin. B. Mengubah Al-Azhar. Daulah Ayyubiyah mengubah visi misi Al-Azhar dari Syiah menjadi lembaga pengajaran ilmu-ilmu agama dan ajaran aliran Sunni, serta ditambah dengan berbagai disiplin ilmu yang lain seperti fisika, kimia, astronomi, biologi, dan ilmu hitung. C. Membangun lembaga-lembaga pendidikan di setiap kota. Kairo, Damaskus, dan Hadramaut, Yaman adalah pusat ilmu pengetahuan dengan lembaga pendidikan yang didirikan di kota tersebut. As-Salahiyah 1239 Masehi sebagai pusat pengajaran hukum menurut 4 mazhab juga. Darul Hadis Al-Kamilah 1222 Masehi sebagai pengajaran hadis dan ilmu-ilmu hadis. 2. Bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Didirikan lembaga baru, terutama masjid yang dilengkapi dengan tempat belajar teknologi dan hukum. Bermunculan karya ilmiah seperti kamus-kamus geografi, kompendium, sejarah, manual hukum, dan komentar-komentar teologi. Didirikan rumah sakit bagi orang yang sakit jiwa dan cacat pikiran. Bukti konkret yaitu adanya Adelaar of Bed yang telah diterjemahkan dan karya-karya di bidang astronomi dan geometri. 3. Bidang militer. Teknik berperang yang digunakan Daulah Ayyubiyah seperti menggunakan bahan-bahan peledak untuk melontarkan peluru, pertarungan senjata dengan menunggang kuda, teknik melatih burung merpati untuk kepentingan informasi militer, dan penggunaan alat-alat rebana dan gendang untuk memberikan semangat pada pasukan di medan pertempuran. 4. Bidang industri dan perdagangan. Di bagian timur Ayyubiyah, mereka menemukan pabrik tekstil yang memproduksi berbagai macam kain seperti satin, muslin, damas. Juga menemukan berbagai macam parfum, kemenyan, dan kegetah Arab yang dapat harumkan ruang. 5. Bidang pertanian. Model irigasi yang praktis, pembangunan dam dan terusan, serta berbagai temuan dalam produk pertanian, dan yang penting adalah temukannya gula. B. Peran Al-Azhar sebagai pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman. Universitas Al-Azhar berada di Kairo, Mesir. Al-Azhar pertama kali didirikan bentuk masjid tahun 359 Hijriah sampai 970 Masehi oleh Panglima Fatimiyah, Jauhar As-Sikili. Diresmikan oleh Khalifah Al-Mu'izz Lidiniyah pada tahun 361 Hijriah sampai 972 Masehi. Al-Azhar tidak juga menjadikan tempat ibadah sholat, tapi juga digunakan untuk mengkajian berbagai macam ilmu. 2 tahun kemudian, tahun 363 Hijriah sampai 975 Masehi, Panglima Jauhar As-Sikili mengusulkan kepada Khalifah agar Al-Azhar dikembangkan menjadi jamiah. Al-Azhar tidak hanya dipakai sebagai tempat kajian ilmu-ilmu agama, tetapi juga ilmu alam sosial. Pada saat Daulah Ayyubiyah berkuasa, Al-Azhar mengalami perkembangan yang lebih maju karena kebijakan Salahuddin Al-Ayyubi yang mengganti paham Syiah menjadi paham Sunni sebagai corak di universitas itu. Para penguasa Ayyubiyah memberikan kekuasaan otonom kepada para pemimpin Al-Azhar untuk mengembangkan pendidikan Islam lembaga tersebut. Diberi lahan tanah yang luas dengan status wakaf untuk diambil hasilnya guna membiayai jalannya pendidikan di Al-Azhar. Fokus utama ilmu-ilmu yang dipelajari dan dikembangkan di Universitas Al-Azhar adalah ilmu-ilmu keislaman dan mencakup ilmu Al-Quran, hadis, fikih, tauhid, sastra Arab, dan ilmu kalam. Ketika kota Baghdad mendapat serangan dan dibumi hanguskan pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan tahun 656 Hijriah sampai 1258 Masehi, semua khazanah ilmu pengetahuan dan karya-karya besar habis dibakar. Para penduduk dibunuh, bangunan-bangunan dibakar dan dihancurkan. Al-Azhar di Mesir masih kokoh berdiri di bawah naungan Daulah Al-Ayyubiyah. Pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan tidak mampu menaklukkan Mesir karena dihalau oleh pasukan Al-Ayyubiyah yang gagah berani, hingga Al-Azhar masih tetap bertahan bahkan terus berkembang sebagai lembaga pengembangan ilmu pengetahuan Islam sampai saat ini.
Ketika Mesir jatuh ke tangan Inggris tahun 1880 Hijriah sampai 1882 Masehi, Al-Azhar mengalami berbagai tekanan dari pemerintah kolonial Inggris, tetapi Inggris merasa segan untuk mengusik Al-Azhar sebagai universitas kebanggaan umat Islam. Abad ke-19, Abduh berusaha mengubah citra Al-Azhar yang terkesan sebagai lembaga tinggi perguruan agama Islam yang tradisional menjadi perguruan tinggi modern yang dapat bersaing dengan perguruan tinggi lain di dunia, dengan membuka fakultas dan jurusan di bidang ilmu-ilmu eksakta seperti kedokteran dan teknologi, farmasi, dan juga fakultas filsafat. Pola pendidikan di Al-Azhar banyak diikuti dan diadopsi oleh negara Islam di dunia, termasuk Indonesia, seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Sanawiyah (MTS), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, dan Universitas Islam Negeri (UIN). C. Ibrah dari kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Ada beberapa ibrah antara lain sebagai berikut. Salahuddin Al-Ayyubi berusaha keras untuk menyatukan wilayah-wilayah Arab yang terpisah-pisah untuk membentuk kekuatan Islam yang terorganisir dengan baik. Hal ini memberikan ibrah pelajaran bagi kita betapa pentingnya mewujudkan persatuan umat Islam agar tidak mudah dikalahkan oleh agama-agama yang lain. Gerakan perlawanan yang dikobarkan Salahuddin Al-Ayyubi membangunkan umat Islam saat itu yang terlena dengan kekalahan mereka pada Perang Salib ke-1. Umat Islam bereaksi dan bangkit dengan semangat untuk merebut wilayah-wilayah yang direbut tentara Salib, terutama Baitul Maqdis. Hal ini memberikan ibrah pelajaran kepada kita bahwa semangat, kesungguhan, dan kesuksesan juga keberanian memiliki andil penting dalam kesuksesan suatu usaha. 3. Al-Azhar yang didirikan zaman Fatimiyah dan dikembangkan pada masa Al-Ayyubiyah merupakan bukti nyata kesungguhan para pendahulu kita memajukan peradaban umat Islam melalui jalur ilmu pengetahuan. Saat ini seharusnya menggunakan segala kesempatan untuk terus membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat agar menjadi manusia yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara.